Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis kewirausahaan saya, yaitu kebab yang dijual secara mentahan atau belum matang. Alasan saya memilih bisnis ini adalah karena menurut saya, karena sudah banyak kebab yang dijual secara matang dan itu kesannya isinya juga monoton. Oleh sebab itu, untuk mencukupi kebutuhan konsumen yang semakin permintaannya macam-macam, saya menjual kebab mentahan, baik bahan bakunya maupun kebabnya sudah utuh, agar supaya dari konsumen sendiri bila membeli bahan baku juga bisa menyesuaikan sesuai keinginan sendiri isi dari kebab tersebut. Tujuan saya membuat bisnis ini adalah mencukupi keinginan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang. Selain itu, saya melakukan penjualan adalah bertempat di tempat yang ramai yang dilalui banyak baik mahasiswa maupun pekerja. Selain itu, saya juga memasarkan produk saya secara online, yaitu melalui sosial media apapun yang saya gunakan agar pemasarannya supaya cepat gitu ya. Terus berikutnya, menurut saya bisnis saya ini bisa bersaing di pasaran dengan kebab dijual matang, karena apalagi sekarang kan sedang musim pandemik ya, itu kan tentu saja semuanya harus dibeli secara delivery order agar tidak menimbulkan kerumunan. Nah, ini cukup fleksibel dengan keadaan yang sekarang, yaitu kebabnya bisa dibeli secara mentah lalu dibawa pulang lalu disimpan di freezer, mungkin sampai 1 minggu 2 minggu itu tidak masalah. Jadi saya anggap lebih fleksibel daripada kebab yang dijual secara matang. Karena apabila kita hanya membeli kebab secara matang itu takutnya penularan virusnya juga lebih beresiko lagi, karena juga bisa menimbulkan kerumunan. Mungkin sekian penjelasan produk dari saya. Untuk selengkapnya bisa dilihat di video berikut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan teman-teman semuanya. Kembali lagi hari ini saya Dianriati. Kali ini saya sedang membuat kebab yang sederhana dan juga praktis, dan ini rasanya sangat enak. Ikuti videonya step by step dan jangan lupa sambil nonton video ini untuk klik tanda like, comment, subscribe, dan juga pencet tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video yang berikutnya. Terima kasih, selamat menonton. Dan berikutnya adalah bahan-bahannya. Di sini ada 250 gram tepung protein tinggi atau cakra. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit garam sekitar 1/4 sendok teh dan juga setengah sendok teh baking powder. Ini diaduk sampai tercampur semuanya. Setelah itu campurkan susu hangat. Boleh juga menggunakan air putih biasa ya Bunda dan teman semuanya, tapi menggunakan air hangat juga. Kalau misalkan menggunakan air hangat, sebaiknya tambahkan susu bubuk sekitar 1 sendok makan. Kemudian diaduk sampai tercampur. Ini untuk susunya sekitar 160 ml hingga 170 ml tergantung dari tepungnya ya Bunda dan teman semuanya. Dan setelah itu saya tambahkan 2 sendok makan dulu minyak sayur, kemudian lanjut diaduk. Saya menggunakan tangan saja, ini tangan saya sudah bersih ya. Dan untuk lebih mudahnya ini saya tuang ke papan ya, supaya lebih gampang untuk mengaduknya. Dan ini saya menambahkan 1 sendok makan lagi minyak sayurnya. Jadi untuk minyak sayurnya total 3 sendok makan. Lanjut diuleni seperti ini hingga lemes
atau bisa dibentuk ya Bunda dan teman semuanya. Ini teksturnya itu seperti kayak kita mau membuat curry puff seperti itu Bunda dan teman semua, curry puff atau pastel seperti itu. Kemudian setelah itu, ini kalau misalkan masih terlalu kaku ya, bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan susu cairnya atau air hangatnya. Jadi kadang-kadang kalau untuk tepung biasanya itu suka ada perbedaan sedikit. Ini tadi untuk adonan ini saja, ini tadi saya tambahkan sekitar 1 sendok makan lagi susu cairnya. Seperti itu Bunda. Jadi untuk total untuk susunya itu sekitar 160 sampai dengan 170 mili. Kemudian setelah itu adonan ditutup dengan baskom, kemudian saya diamkan sekitar 30 menitan, dan setelah 30 menit ini hasilnya. Kemudian akan saya bagi-bagi. Ini akan saya bagi menjadi sekitar 7 bagian atau sesuai dengan selera Bunda ya, mau dibikin berapa bagian. Kalau untuk ukuran ini saya membuatnya sekitar 7. Kemudian setelah itu kita pipihkan menggunakan rolling pin hingga tipis ya Bunda dan teman semuanya. Dan ini saya menggunakan rolling pin yang kecil saja supaya lebih gampang. Kemudian setelah tipis nanti akan saya sisihkan seperti ini ya Bunda dan teman semuanya. Jadi memang harus telaten, dan ini sudah hampir cukup menurut saya. Kemudian akan saya taruh ke dalam piring dan lanjut ke proses yang berikutnya atau giling yang berikutnya. Seperti ini sudah cukup. Kemudian lanjut hingga selesai. Dan untuk yang berikutnya sebaiknya permukaan ini dikasih tepung ya Bunda dan teman semuanya. Setelah ditipiskan begitu dikasih tepung supaya nanti saat ditumpuk dengan adonan yang sebelumnya itu tidak nempel. Jadi nanti lebih gampang. Dan ini yang di sini juga saya kasih tepung juga. Soalnya kalau tidak dikasih tepung Bunda nanti nempel dan susah untuk dipisahkan. Jadi sebaiknya dikasih tepung seperti ini. Dan kemudian lanjut hingga selesai. Kemudian setelah selesai goreng menggunakan teflon tanpa menggunakan minyak ya. Dan ini sudah selesai semuanya. Jadi kalau dikasih tepung ini kan lebih gampang, bahkan sangat gampang untuk mengambilnya. Dengan api yang kecil saja ya, seperti ini, dan biarkan hingga sampai ada gelembungan-gelembungan kecil. Beberapa saat ini saya lebarkan sedikit, kemudian tunggu beberapa saat. Ini sudah ada gelembungan-gelembungan seperti ini, kemudian bolak-balik hingga matang atau ada seperti kayak kecoklatan-coklatan kayak gitu. Dan ini kalau ada gelembungan yang agak besar seperti ini tinggal digunakan solet seperti ini ya, dikempes-kempeskan saja seperti ini sambil terus dibolak-balik supaya matangnya itu bareng
seperti ini, tinggal dikempeskan saja Bunda. Dan setelah beberapa saat matang, kemudian diangkat. Lanjut hingga semuanya selesai. Sama prosesnya seperti ini, dan ini sudah ada kayak kecoklatan-coklatan seperti ini ya Bunda dan teman semuanya, dan siap untuk diangkat. Lakukan hingga adonan selesai. Dan ini hasilnya setelah semuanya saya goreng. Ini sangat lentur ya Bunda dan tidak gampang robek juga. Dan sebaiknya setelah matang tutup menggunakan kain supaya tidak kering. Kemudian proses yang berikutnya adalah untuk isiannya. Biarkan seperti ini supaya tidak kering. Sedangkan untuk isiannya di sini saya menggunakan ayam yang sudah saya blender hingga halus. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, dan ini adalah tepung panir sekitar 2 genggam saya makainya ya. Setelah itu tambahkan bumbu lainnya, ada ketumbar, kemudian ini adalah bawang bombay yang saya iris-iris. Tambahkan juga bawang putih bubuk, lada bubuk. Kemudian saya tambahkan juga ini adalah garam dan lada hitam, secukupnya saja untuk bumbu-bumbunya. Kemudian saya menambahkan sedikit oyster sauce, kemudian diaduk, dan sebelumnya saya kasih juga kuning telur. Aduk hingga rata dan cek rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Kemudian ini semuanya sudah tercampur bumbu-bumbunya, dan ini akan saya cetak atau asal aja ya. Ini akan saya taruh di atas plastik seperti ini. Kemudian supaya lebih cepat ini akan saya simpan dulu ke dalam freezer sekitar 10 menitan kayak gitu ya Bunda, supaya tidak terlalu lembek. Dan untuk berikutnya akan saya goreng. Kalau taruh di kulkas biasa, chiller juga bisa. Cuma ini saya taruh di dalam freezer supaya lebih cepat. Sekitar 10 menitan seperti itu. Kemudian di sini saya sedang memanaskan teflon, tambahkan dengan sedikit minyak. Kemudian ayam yang tadi kita bikin akan saya goreng. Jika ayamnya tidak di blender juga nggak apa-apa ya, asal dipotong tipis-tipis seperti itu tuh juga bisa Bunda. Seperti ini. Kemudian goreng hingga semuanya matang. Sangat praktis ya Bunda dan teman semuanya. Jadi kalau misalkan ayamnya dipotong-potong juga prosesnya sama seperti ini kira-kira, dan rasanya juga sama kalau menurut saya. Goreng hingga kecoklatan, kemudian dibalik. Tunggu beberapa saat hingga ayamnya matang. Dan ini nanti untuk ayamnya, ini ayamnya bisa langsung untuk isian kebab ataupun dipotong-potong dulu. Sedangkan kalau saya itu biasanya saya potong-potong dulu supaya lebih kecil ya. Kalau ini menurut saya itu masih terlalu besar, jadi nanti akan saya potong lagi. Dan ini sudah matang. Kemudian lanjut ke proses pembuatannya. Di sini ada kulit kebabnya, kemudian taruh dengan sayur dan juga ayam yang tadi saya buat. Ayamnya ini saya potong-potong ya Bunda dan teman semuanya. Kemudian saya tambahkan juga
tomat yang diiris-iris tipis dan juga bawang merah, maksud saya bawang bombay kayak gitu ya. Kemudian tambahkan saus tomat atau saus cabai dan juga mayonnaise. Kemudian dilipat dan siap untuk disajikan. Oke Bunda, inilah video dan cara saya membuat kebab yang sangat sederhana, praktis tapi rasanya sangat enak. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi dengan video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.